Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan halaman berapa? Faedah pernikahan. Halaman 28. Ammal wajhul awal. Qala al-musannif rahimahullah. Ammal wajhul awal fa huwa adaqul wujuhi wa ab'adiha an afhamil jamahir. Ammal wajhul awalu ta wajah kang kawitan. Jadi nikah itu kemarin ada 5 faedah. Faedah yang pertama untuk mendapatkan anak. Mendapatkan anak ini ada 4 segi ya. Ada 4 sudut pahalanya. Yang pertama, mendapatkan anak itu untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa adaqul wujuh fa huwa tawajjul awal ay talabu muwafaqatu mahabbatillah. Iku adaqul wujuhi luweh lembute pira-pira wajah. Wa ab'adiha lan luweh adohe wujuh. An afhamil jawahiri saking pira-pira pemahamane wong akeh. Wajah yang pertama, sisi ibadah pertama dari tujuan nikah untuk mendapatkan anak. Mendapatkan anak ini yang pertama untuk mengikuti apa yang diinginkan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jarang orang memahaminya maksudnya. Wa hiya ahaqquha wa aqwaha. Padahal wa hiya hale utai mengkono-mengkono wajhul awal wa wa iku ahaqquha. Luweh dan hak ini al-wujuh ini arba'ul aujuh. Dari 4 segi ini yang pertama ini yang paling penting gitu. Wa aqwa halan luweh kuwate mengkono-mengkono arba'atu aujuh inda dzawil basairi mungguhe wong kang duweni peninggal ati. Anafidati kang nerus tembus fi ajaibi sunillahi ing dalem pira-pira kaajaibane agawine penggawene Gusti Allah. Wa majari hukmihi lan pira-pira nggon lumakune hikami, pira-pira hikmah Allah. Wa bayanuhu te keterangan mengkono wajhul awal iku annal abda sunni kawula iku idza salima nalkani selamat sapa abad. Selamat. Oh keliru. Mesti ini innal abda inna sayyidah. Wa bayanu keterangan mengkono wajhul awal ya, diulang. Anna sayyidah setuhuni Gusti majikan idza sallama nalkani nyerahaken sapa sayyid ila abdihi maring kawulane sayyid al-badra ing biji bibit wa alatil harsi lan pira-pira alati nandur wahayyaan lan nyawisaken sapa sayyid lahu maring abad ardhon ing bumi muhayyatan kang den cawisaken lil khirasati maring den tanduri wa kana lan ana sapa abdu kawula iku qadiran kang kuwasa alal khirasati ing atase nandur wa wakalalan masrahaken sapa sayyid bihi kelawan abad man ing wong yataqadahu kang amrin nulungi sapa manhu ing abad aliha ing atase mengkono hirafa fa in takasala mongko lamun aras-arasen sapa abad wa atalalan nyuwungaken ngangguraken sapa abad alatal harfi ing alate nandur wa tarakalan ninggal sapa abad al-bidra ing biji benih dha'ian ing kasio-kasio hatta fasada sehingga rusak apa badru wa dafa'alan nyerahaken sapa al-muwakkilu sapa al-muwakkalu wong kang den pasrai an nafsihi saking awak dhewe muwakkal binoin kan warna minal hilati saking rekayasa karena mengkono sapa abet iku mustahikkan ngahaki lil mukti maring den bendoni wal aitabilan den cacat-cacat
min sayyidi saking gustine abad. Maksudnya demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manusia laki-laki nutfah bibit ya. Dan Allah memberikan dia tempat menanam yaitu istri. Nah, nisaukum harsul lakum ya. Apabila ada seseorang sama juragannya diberi lahan pertanian, diberi bibit, diberi pembantu kuli untuk nanam, terus dia tidak menanam, dibiarkan sawahnya nganggur, bibitnya tidak ditanam, berarti dia telah menyia-nyiakan amanah. Pasti dia layak untuk dimarahi. Dia pantas untuk dicaci maki karena dia tinggal kerja, bibit ada, sawahnya ada, pembantunya ada, kok dia nggak mau nanam? Ini berarti dia malas. Seperti itu ibaratnya seorang laki-laki yang tidak mau menikah. Menurut Imam Ghazali, ibaratnya orang tidak mau menikah itu seperti petani yang telah dibeli bibit, diberi bibit, diberi lahan, diberi pacul, diberi kuli, tapi tidak mau kerja. Pasti dia dimarahi. Lah, hamba Allah yang tidak mau menikah itu seperti itu perumpamaannya. Maka tujuan pertama dari menikah menurut Imam Ghazali untuk mendapatkan anak, dan mendapatkan anak ini dalam rangka mengikuti apa yang dikehendaki oleh Gusti Allah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Imam Ghazali menyebut tujuan nikah ini mendapat anak ini nomor satu ya. Sebab yang pertama dari apa yang kita lakukan itu haruslah untuk tujuan mendapat ridhonya Gusti Allah. Lah dalam pernikahan dengan kita melakukan hubungan suami istri, melahirkan keturunan, itu melakukan hal yang diinginkan oleh Allah. Karena kita sudah diberi bibitnya ya, nutfah, bibit anak ada pada kita. Istri tinggal ngambil, tinggal milih ya. Kamu tinggal macul. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu Allah taala iku khalaqon dadiaken sapa Allah az-zawjaini ing bebujuan loro, pasangan suami istri. Wa khalaqon dadiaken sapa Allah az-zakara ing wong lanang wal unthayaini. Oh keliru ya. Wal unthayaini artinya nggih unthayaini ya. Unthayaini artinya perisilan ya. Az-zakar berarti ya zakar, alat kelamin. Wal unthayaini lan perisilan luru, maksudnya buah zakar. Wa khalaqalan dadiaken sapa Allah an-nutfata ing nutfah. Nutfah itu mani. Fil faqari ing dalem balung geger. Mani kan ada di tulang punggung. Mangkane wong terapi gegere loro boyok. Nah, karena pengeluarannya banyak air mani. Wahaya alan nyawisaken sinten Gusti Allah laha maring mengkono nutfah fil unsayaini ing dalem perisilan luru buah zakar urukon ing pira-pira otot wa majari alan pira-pira nggon mili. Allah menciptakan sistem di alat kelamin laki-laki untuk memuncratkan, untuk mendorong ya, supaya bisa berfungsi. Terus wa khalaqalan dadiaken sinten Allah dadiaken ar-rahima ing rahim, rahim istri, qararan ing nggon tetep, wa mustaudaan lan nggon nitipaken lin nutfati maring nutfah. Allah menciptakan manusia laki-laki dengan alat kelamin dan perlengkapannya, spermanya. Terus Allah ciptakan wanita dengan rahimnya, dengan apa yang tempat penyimpanannya. Wasallatalan nguasaaken sapa Allah
mutaqadas syahwati ing perkara kang narik syahwat ala kulli wahidin ing atase saben-saben suwiji minadzakari saking wong lanang wal unsa lan wong wadon. Fahadhil af'alu taikila pira-pira penggawe wal alat lan pira-pira alat iku tasyhadu nyekseni opo hadhil af'al bilisanin kelawan lisan zalqin kang fasih fil i'rabi dalam mertelaaken an muradi khalqihi an muradi khaliqihi saking kekarepane zat kang dadekaken mengkono af'al wal alat wa tunadi lan ngundang-undang apa mengkono af'al arbabal albabi ing pira-pira wong kang duweni akal sempurna bi ta'rifi maklan ngeruahken perkara uiddat kang den cawisaken apa alat lahu krana arema. Hadza utai kilah mengkono khalqur rahim ilah niku iku ilam yusarrih lamun ora mertelaken bihi kalan mengkono hadza sapa al khaliqu Gusti Allah kang dadekaken ta'ala haliluhur amahulur Allah ala lisani rasulihi ing atase lisani rasuli Allah sallallahu alaihi wasallam bil muradi kelan perkara kang den karepaken haitsu qala sekirani dawuh sinten Allah sinten Rasulullah dawuh tanasalu padha nikah sira kabeh tanasalu nuli padha turun temuruna maksudnya saling beranak pinak sira kabeh fa kaifa monggo hale kaya apa waqt suraha teman-teman mertelaken sapa Allah bil amri kelawan perintah wa bahalan bunga-bunga sapa Allah bisirri kelawan rahasia atau faidah nikah. Maksudnya apabila seorang hamba manusia mengerti bahwa dia telah diciptakan dalam dua bentuk yang beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki diberi alat kelamin. Alat kelaminnya khusus, bentuknya khusus Ada onderdilnya lengkap. Oh itu onderdilnya macam-macam di dalamnya itu. Bisa memuntahkan peluru itu kan perlu otot-otot, perlu power-power yang ada di dalamnya Itu keajaiban loh. Benda paling antik di dunia itu, paling enteng di dunia dan paling abot di dunia. Kadung enteng mumbul dewi, kadung macet diangkat mbek traktor yo rutumane. Abot banget. Alat kemaluan laki-laki diciptakan sedemikian rupa supaya bisa melakukan pembuahan pada rahim perempuan. Dan rahim perempuan dibentuk sedemikian rupa supaya bisa menampung sperma Dan Allah memberikan daya dorong berupa syahwat sehingga laki-laki mencintai pasangannya, perempuan juga menyukai pasangannya, sehingga klop masing-masing ada tenaga untuk melakukannya. Ini penciptaan seperti itu tanpa dijelaskan sebetulnya sudah bisa difaham bahwa memang manusia itu disuruh produksi. Lah dikaya apa kon duwe alat iku? Lek dikaya ngono. Mosok dikaya nguyut tok. Rugi ta? Sunate loro. Kamu secara akal sehat sudah bisa memikir, oh iya saya laki-laki punya alat, punya gunanya untuk gitu. Tanpa dijelaskan manusia itu harusnya sudah ngerti. Apalagi masih dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nabi masih memberi perintah tanakahu tanasalu, nikahlah kamu, beranak pinaklah, jelas. Dan Allah juga memberi gambaran penting. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu, perintah. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Lengkap, Allah merintah, Rasulullah merintah, alatnya ada Maka kalau ada orang gak mau menikah atau ada orang menikah gak mau punya anak, ini berarti pantas kalau dimarahi, karena dia telah menyia-nyiakan apa yang diciptakan oleh Gusti Allah Allah Muhammad.
Jadi agama Islam ini rasional betul. Ada agama lain yang tidak membolehkan menikah. Kiainya, pendeta nggak menikah, itu pasti tersiksa ya. Karena manusia ini pasti secara naluri nggak mungkin nggak kepingin pada lawan jenis ini kan, secara normal nggak mungkin. Maka kalau dicegah pasti sakit ya. Lah manusia ini oleh Allah diberi solusi. Kamu punya anung, digunakan untuk anung, caranya begini. Ini solusi komplit dari Allah. Bayangkan seandainya syariat itu tidak membolehkan pernikahan, pasti kamu tersiksa ya. Tidak ada sasarannya ini kan bisa capek sekali itu. Makanya Allah memberi alat pasangan masing-masing fungsinya jelas dan didorong dengan rasa syahwat supaya masing-masing bisa dari Allah ya. Fakullu mumtaniin mongkau tais kabehane wong kang nyegah anin nikahi saking nikah iku mu'ridun wong kang mingu membelot anil hirasati saking nandur mudayyi'un tur niyak-niyaken lil bazri maring bibit benih mu'attilun tur kang nyuwungaken ngangguraken lima maring perkara khalaqa kang wis dadiaken sinten Allah Gusti Allah minal ayati nyatane saking pira-pira ayat kekuasaan Allah al muaddati kang den cawisaken wajanalan duraka sapa wong ala maksudil fitrati ing atase maksud fitrah kedadiane menungso. Dari uraian itu maka kalau ada orang tidak mau menikah, berarti dia itu betul-betul menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Gusti Allah. Orang yang tidak mau pada lawan jenis, tidak mau menikah, bahkan menikah dengan yang sejenis, ini betul-betul melakukan pelanggaran ya. Wong Allah itu sudah memberi kamu alat kelamin ini kan beda tuh. Laki-laki dan perempuan kan beda. Kamu laki-laki harusnya pasangannya ya perempuan. Kok ada orang laki-laki milih pasangan laki-laki? Mereka repot ini. Alatnya bodoh. Ini mau nikah apa mau anggar nggak jelas ya. Ini lebih lapo ya. Nggak jelas itu. Ini durhaka ya. Orang yang sudah tahu diberi alat untuk menanam, diberi bibit, kok gak mau nanam, berarti orang ini menyia-nyiakan kesempatan. Dan dia melanggar fitrah. Fitrah manusia itu ya laki-laki senang dengan perempuan. Itu sesuatu yang alamiah ya. Kalau ada laki-laki senang laki-laki, itu kongslet ya, keliru ya. Wal hikmatu tay hikmah al mafhumatu kang den fahami min syawahidil khilqati saking pira-pira dalile ndadekaken makhluk al maktubati kang wis den tulis ala hadhil a'dha'i ing atase ikilah pira-pira anggota bi khatin kelawan tulisan ilahiyin kang bangsa pangeran walaysa ora ana apa khat iku bi raqmin kelawan tulisan birokmi hurufin kelawan tulisan huruf wa aswatin lan pira-pira swara yakra'u kang bisa maca hu ing mengkono-mengkono khatin ilahi sapa kuluman sekabehane wong lahu kang iku tetep keduwe man basiratun utai peninggal ati rabbaniyatun kang bangsa kepangeranan nafitatun kang tembus fi idraki daqaiqil hikmati ing dalem metuhi pira-pira lembuti hikmah al-azaliyati kang bongso azali. Azali itu masa yang dahulu kala ya. Hikmah ilahiyah ya. Hikmah dari penciptaan manusia ya. Itu bisa difahami dari penciptaan makhluk inilah. Kenapa kita ini diciptakan laki-laki dan perempuan? Ini sudah bisa difahami kalau kita supaya mengambil pasangan yang benar gitu. Nggak perlu ditulis pun ini sudah bisa dibaca gitu. Tulisan Tuhan ini tanpa huruf bisa dibaca bahwa penciptaan manusia ada laki-laki, ada perempuan, dan ada ketertarikan antara laki ke perempuan. Ini adalah hikmah ilahiyah. Ini adalah kehendak yang dimaksud oleh Allah dari penciptaan makhluk, supaya kamu laki-laki dan perempuan
berpasangan, menikah dan melahirkan keturunan supaya bumi ini tidak kosong ya. Bumi ini terus menerus, ada yang mati, ada yang hidup ya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Ada hidup, ada mati, terus seperti itu. Lah kalau orang-orang tidak mau menikah, habis bumi ini, mati, selesai ya. Ini yang harus difahami hikmah Tuhan itu. Walidzalika karena mengkono hikmah azza ngagungaken milang-milang agung sapa asar usyariah al amro ing perintah al amro ing perkara fil qatli ing dalem mateni lil auladi ing dalem lil auladi maring pira-pira anak wa fil waqti dan ing dalem mendem anak urip-urip. Waqti itu kebiasaan jahiliyah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Li anna rasulullah mengkono qatlu wal waqtu ikuman unyekah litamamil wujudi maring sempurnane wujud. Karena manusia ini oleh Allah diciptakan untuk berkembang, maka Allah mengecam keras syariat menganggap sebagai suatu pelanggaran besar apabila dilakukan pembunuhan kepada siapapun, termasuk kepada anak ya, menggugurkan bayi ataupun mengubur bayi yang sudah hidup, kebiasaan jahiliyah ya. Orang jahiliyah dulu kalau punya anak perempuan dikubur hidup, artinya dibuak ya, tidak suka mereka. Lah tradisi itu dilarang oleh Islam ya. Islam menghargai hak hidup manusia, makanya dilarang keras dalam Islam, tidak boleh melakukan pembunuhan ya. Pembunuhan itu dosa besar, termasuk pembunuhan kepada janin ataupun pembunuhan kepada bayi yang dilahirkan. Karena Islam ini menginginkan manusia ini hidup dengan harmoni ya. Tidak boleh bunuh. Tujuannya itu kamu diciptakan laki perempuan supaya terus bereproduksi, anak-anak lahir turun terus. Itu tujuan Tuhan ya. Wa ilaihi lan maring mengkono hikmah niku asyara isyarah sapa man wong qala kang ngucap sapa man. Sebagian ulama maksudnya al azlu ahadul wa'daini. Al azlu utawi azl. Azl ini KB pada zaman dahulu nek. Azl itu cara maknane repot. Kalau guru saya dulu di pondok maknane azl itu nyepling. Ngopo nyepling? Artinya melakukan hubungan seksual tapi tidak dikeluarkan di dalam ya. Cerut di luar. Nah, itu namanya azl. Zaman belum ada kondom ya, belum ada kontrasepsi. Sebagian ulama seperti kemarin saya katakan, sebagian ulama menganggap azl itu tidak boleh, termasuk bagian dari wa'dain, mengubur anak hidup-hidup atau menggagalkan kelahiran anak. Tetapi ini bukan pendapat yang mutamat ya, karena itu boleh ya, artinya tidak dilarang ya. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, ada sebagian maksudnya. Kemarin saya sudah bilang, hari ini ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh KB ya. Saya ada saudara yang begitu, dia menentang KB. Jadi anak ibu banyak, bentahun netes, kok terwelu, berul, tidak usah KB. Saya tanya kenapa nggak KB? Nggak mau, memang dia termasuk golongan yang mengharamkan KB. Kita mayoritas ulama NU tidak melarang KB, tidak melarang kontrasepsi selama tujuannya itu untuk mengatur kelahiran. Yang tidak boleh itu kalau memutuskan sama sekali, steril itu tidak boleh. Tapi kalau pakai kondom ya, ngerti kondom, ya itu loh, pelembungan ya. Atau memakai alat kontrasepsi yang lain dan tujuan untuk kelahiran itu boleh gitu. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh, karena dia berpendapat kekeh tujuan menikah itu memang untuk punya anak. Lah kalau ditutupi kondom kan gak jadi anak. Nah, makanya kalau zaman dulu namanya azl. Azl itu dikeluarkan di luar pagar. Ya monggo naruh dewi ojo takon.
Fanakihu mongko utahi wong kang nikah iku sain wong kang lumaku fi itmami ma ing dalem nyempurnaaken perkara ahabba kang demen sinten Allah taala Gusti Allah taala tamamahu ing sempurnane mengkono ma ahabballah. Menurut pendapat yang tidak membolehkan azal atau kalau hari ini ya kontrasepsi, itu berpendapat sebab nikah itu tujuannya untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki Allah, yaitu punya anak itu. Wal mu'ridu tai wong kang mengu maksudnya tidak setuju, tidak ingin punya anak, iku mu'attilun wong kang nyuwungaken, menyia-nyiakan, wa mudayyi'un lan tegese nyiaken lima maring perkara kariha kang sengit sinten Allah Gusti Allah liya'ahu ing niat-niaken ma. Menurut pendapat sebagian ulama ini, melakukan azal kalau hari ini ya memakai alat kontrasepsi itu dianggap menyia-nyiakan bibit sperma yang Allah tidak suka kalau disia-siakan. Karena kan mani itu kan bibit, jangan dibuang-buang ya, apalagi dibuang di jeding, jangan dibuang-buang. Kalau kamu ingin menikah, ini menurut pendapat yang mengatakan demikian. Wali ajli mahabbatillahi ta'ala lan krono arait demene Allah ta'ala libaqain nafsi maring tetepi awa-awaan, libaqain nufus maring tetepi piro-piro awa-awaan. Awa-awaan itu maksudnya makhluk hidup. Karena Allah menginginkan manusia ini terus hidup, terus berkembang. Amaro perintah sinten Allah bil it'ami kelawan aweh mangan. Allah memerintahkan wajib bagi kita memberi makan orang miskin ya. Dan Allah mengecam keras orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Sampai Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allah sangat menyuruh supaya orang-orang ini saling memberi ya, memberi makan, memberi zakat, memberi sedekah. Tujuannya apa? Supaya jangan ada orang mati kelaparan. Artinya Allah menginginkan semua orang ini hidup. Sehingga dalam keadaan darurat orang miskin boleh makan bangkai, boleh makan barang yang diharamkan gitu. Amar perintah sapa Allah bil it'ami kelan awe mangan wa hasalan gekere itu menganjurkan sinten Allah alaihi ingat si it'am wa abbarolan nembungaken mengibaratkan sinten Allah anhu sanging mengkono it'am bi ibadatil qardi kelawan ibadah utang. Artinya begitu pentingnya memberi makan orang miskin. Begitu pentingnya kepedulian manusia pada orang lain. Allah itu sampai dalam Al-Quran perintahnya itu seakan-akan Allah pinjem, Allah utang ya. Kepada hambanya itu Allah utang ya. Maksudnya apa? Maksudnya saking perhatiannya Allah kepada hak orang miskin. Jangan ada orang mati kelaparan. Jangan sampai ada orang miskin yang tidak makan. Allah itu memerintahkan memberi makan. Dan bahkan Allah rela menjadi penjaminnya. Allah utang, berikan dia makan, saya yang pinjam, seakan-akan begitu. Bahasanya dalam Al-Quran faqala man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Surat Al-Baqarah ayat 245. Siapa? Man dzalladzi yuqridullaha, siapa yang mau menghutangi Gusti Allah. Loh, Allah hutang. Artinya Allah meminta kamu memberi orang itu dengan jaminan penuh, tidak sia-sia, tidak hilang. Apa yang kamu berikan pada orang miskin, apa yang kamu berikan pada orang-orang yang tidak mampu, makanan yang kau berikan pada orang yang kelaparan, itu tidak hilang. Allah pinjem ya. Saking nemen nih, meditmu saking nemen nih kalau kamu gak mau memberi ya.
Maka kalau ada orang gak mau beri makan orang miskin, betul-betul pelit luar biasa. Karena Allah memintanya sampai pinjem, utang ono. Gak jaluk aku. Contohnya gini loh, saya ada teman gak punya duit, terus saya bilang sama kamu, jadi tolong itu pinjemin umpamanya. Artinya saya yang jamin kan, di itu si Fadli pinjemin uang. Artinya saya jamin utangnya Fadli saya bayar. Ya. Artinya Fadli itu tidak minta sama kamu, saya yang nanggung. Gitu. Loh, orang miskin itu sampai diperlakukan demikian oleh Allah. Ya, sampai Allah bahasanya itu Allah hutang. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanah. Siapa orang yang mau menghutangi Allah? Ya. Allah menawarkan, ayo beri makan orang miskin itu. Seakan-akan kalau saya beri dia makan, saya yang nanggung. Ya. Aku sing bayar, gitu loh. Fadli punya warung, saya bilang Fadli, ini Rosid kasih makan, saya yang nanggung. Ya. Artinya kalau Fadli gak mau ngasih Rosid makan, berarti Fadli ini melecehkan saya. Wong saya ini juraganmu. Hah? Kamu tak suruh ngasih makan Rosid, tak jamin sih gak oleh. Nah tak tempeling kan mari. Kurang asem kan. Loh, Allah itu marah kalau ada orang miskin tidak diberi makan. Karena Allah sudah bahasanya sampai demikian. Siapa yang mau ngutangi saya? Ya. Siapa mau ngutangi Allah? Allah itu bahasanya sampai pinjem. Ya. Bukan hanya menyuruh, bukan hanya berilah dia, bukan utangono. Kan beda ini. Kalau saya bilang sama karyawan toko saya, dari anak itu kasih makan, pinjem mono. Kan padahal itu barang milik saya. Saya suruh dia minjemin. Itu kan garansinya saya. Nah, makhluk hidup di dunia ini semuanya adalah miliknya Gusti Allah. Dan Allah merintahkan haknya Allah yang ada pada kita, haknya Allah yang ada pada saya untuk diberikan kepada orang miskin. Orang miskin itu petugas Gusti Allah. Ya. Orang miskin datang ke rumah kita itu tidak berangkat sendiri. Dia disuruh Allah. Kalau ada orang miskin mengetuk pintu rumahmu, sesungguhnya dia adalah orang yang diutus Allah untuk mengambil hak Allah yang ada di rumahmu. Atau kalau kamu merasa bukan haknya, Allah menyuruh dia pinjem ke rumahmu, dan Allah menjamin. Allah menjamin. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Terusannya gimana? Terusnya fayudha'ifahu ad'afan katsir. Siapa orang mau kasih pinjaman, Allah akan bayar berlipat ganda. Ya. Allah itu loh mintakan orang miskin sampai dengan bahasa saya pinjemi dia, tak bayar berlipat ganda. Loh, saking sayangnya Allah kepada kehidupan ini ya. Allah tidak ingin ada orang mati kelaparan. Allah tidak rela kalau ada hambanya mati dalam derita kelaparan. Maka Allah wajibkan orang memberi dia. Kalau dia merasa gak wajib, udah saya pinjem ya. Allah menggaransi. Makanya bahasanya dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Ayo, siapa yang mau meminjami Allah? Kamu memberi orang miskin, kamu beri dia fakir miskin, kamu beri dia orang-orang tidak mampu, anak yatim, janda-janda, atau petugas lazis, sesungguhnya kamu meminjamkan uangmu pada Gusti Allah, dan Allah menjamin akan dikembalikan berlipat ganda ya. Makanya jangan jadi pelit ya. Kalau ada orang miskin berilah, walaupun potongannya gak pantas. Kan kadang ada anak muda gagah-gagah ngamen, ya sejak kagian ngomong ke ono, iku ngemis ya. Siapapun minta berilah. Ada orang ngemis, ada orang minta makan, berilah ya. Apa yang kamu berikan pada orang miskin, apa yang kau berikan pada mereka orang-orang yang tidak mampu, sesungguhnya itu kau pinjamkan, tidak hilang ya. Apa yang kau berikan pasti akan dikembalikan ya. Siapa yang memberi pasti akan menerima ya. Makanya jangan jadi pelit ya. Jangan pelit kepada makhluknya Allah. Berilah. Semakin kamu banyak memberi, semakin banyak kamu menerima. Itu pasti. Sama dengan orang nafas nih. Kalau kamu ambean, nyedotnya keras,
keluarnya keras, nyedot lagi, keluar masuk. Kalau kamu sedot terus gak kotokno, sesek kan, sesek kan. Makanya kalau kamu nerima, keluarkan, nerima, keluarkan, jangan pelit ya. Sedekah, sedekah, berilah sedekah ya. Kalau kamu beri sedekah, beri orang miskin, beri orang-orang yang butuhkan, Allah pasti menghitung ya. Moga-moga dilipat gandakan kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.